status Israel ini adalah negara yang nggak jelas. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah. Aduh. Entai kadang-kadang ya. FIFA memang telah resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pembatalannya ini karena disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satu faktor yang mempengaruhi itu karena banyaknya penolakan terhadap timnas Israel karena katanya tidak sesuai ya dengan amanat yang pernah dideklarasikan oleh Bung Karno di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penolakan bukan hanya datang dari ormas-ormas Islam seperti MUI dan sebagainya, tapi ada juga dari kalangan pejabat seperti dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga Gubernur Bali, yaitu Wayan Koster ya. Dan mereka beralasan menolak hal ini karena tidak sesuai dengan amanat yang pernah dideklarasikan oleh Bung Karno tentang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan mereka menganggap bahwa Israel adalah negara yang telah menjajah Palestina. Tetapi yang aneh di sini, kenapa cuma timnas Israel doang yang ditolak ya? Padahal sebelum-sebelumnya itu ada atlet-atlet Israel yang sudah datang terlebih dahulu ke Indonesia seperti panjat tebing, voli, dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu saja, beberapa hari yang lalu juga pernah delegasi dari Israel datang ke Bali. Mereka membahas sesuatu di sana. Jadi agak lucu ya, timnas Israelnya ditolak, tapi yang lain-lainnya bisa diterima. What? Nah, banyak narasi yang beredar tentang penolakan terhadap timnas Israel ini. Dan salah satu narasi yang beredar di sosmed datang dari seorang ustadz yang cukup kondang ya. Tapi saya melihat ada banyak narasinya yang amburadul di sini ya, bakal logikal fallacy, yaitu Ustadz Felix Xiao. Sebelum kita tanggapi lebih lanjut, mari kita lihat dulu video berikut ini. Inggris juga sebagian besar juga bukan Muslim, tapi mereka nggak senantiasa harus setuju dengan organisasi-organisasi yang ada di situ, tidak senantiasa setuju. Bahkan penolakan-penolakan terhadap Israel datang daripada orang-orang yang main bola, seperti kayak Cristiano Ronaldo misalnya, atau misalnya dengan beberapa pemain-pemain bola yang lain yang mereka cuma berbicara tentang kemanusiaan. Jadi kita mau bicara tentang apa nih? Kalau kita lihat orang yang main bola saja, itu banyak di antara mereka yang masih punya rasa kemanusiaan merasa bahwa ngapain kita main dengan timnas Israel, padahal mereka bukan Muslim. Mereka menolak misalnya untuk bersalaman dengan timnas Israel ketika mereka main. Jadi secara politik itu sudah jelas, secara agama apalagi, secara kemanusiaan itu sudah dicontohkan juga sama semua orang. Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia kekeh mempertahankan bahwa Piala Dunia itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menghost Israel? Poin pertama di dalam narasinya Ustadz Felix Xiao ini adalah dia beranggapan kalau penolakan terhadap Israel itu bukan hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara sepak bola lain yang bertanding melawan Israel. Bahkan dia juga sempat mengungkit satu nama, yaitu Cristiano Ronaldo ya, yang katanya sih menolak Israel juga. Dan dia juga mengatakan ada beberapa orang yang bermain bola itu menolak bersalaman dengan timnas Israel, dari Eropa kah, dari Amerika kah. Intinya dia mengatakan di dalam permainan sepak bola. Agak lucu ya narasi yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini, apalagi dia sempat mengungkit nama Cristiano Ronaldo. Karena begini teman-teman, memang banyak narasi hoax yang beredar di luar sana tentang Cristiano Ronaldo, yang dimana narasi ini dibuat seolah-olah Cristiano Ronaldo itu sangat membenci Israel ya. Dan ternyata beberapa narasi itu adalah hoax. Termasuk ketika Cristiano Ronaldo dikatakan pernah menyumbang ke Palestina, itu hoax. Lalu juga dikatakan Cristiano Ronaldo pernah menolak bertukar jersey, itu juga hoax sebenarnya. Karena pada waktu itu di dalam video itu sebenarnya bukan seperti itu ceritanya. Ya, jadi ada sebuah video seolah-olah Cristiano Ronaldo sedang menghampiri pemain Israel ya dengan kostum putih mereka, jersey putih mereka, dan seolah-olah seperti pemain ini meminta jersey kepada Cristiano Ronaldo, padahal sebenarnya itu bukan pemain Israel, tetapi itu adalah teman atau rekan setimnya Cristiano Ronaldo sendiri yang sudah duluan bertukar jersey dengan pemain Israel, tetapi dinarasikan seolah-olah
mereka sedang ingin bertukar jersey, tetapi Cristiano Ronaldo menolak. Jadi itu jelas hoax ya. Bahkan ada juga ketika Ronaldo ini dia dikatakan tidak menyalami Presiden Israel pada waktu penyerahan medali, dan juga Michael Platini ya, yang pada waktu itu dia masih menjadi bagian dari pemimpin FIFA ya. Padahal itu nggak ada hubungannya kalau dia sentimen terhadap Israel, tapi memang pada waktu itu adalah momen dia sedang kecewa. Terlebih lagi dia kecewanya itu ke Michael Platini, orang Prancis ya, bukan Israel. Jadi ini banyak narasi-narasi hoax ini yang seolah-olah Ronaldo itu dibuat membenci Israel. Pada faktanya tidak demikian. Memang ada-ada aja ya narasi orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti ini. Untuk membenarkan argumentasi mereka, mereka pakai orang-orang ternama, ya dipakai lalu digoreng dijadikan narasi seolah-olah orang-orang ternama ini membenci Israel. Bahaya ini. Sepertinya juga Ustadz Felix Xiao sudah terkontaminasi dengan berita-berita hoax seperti ini ya. Pertanyaannya adalah pemerintah negara ini mempertahankan apa dan mewakili siapa, gitu loh maksudnya. Karena banyak orang yang nggak setuju, gitu maksudnya. Nyata-nyatanya organisasi-organisasi Islam semuanya menolak. Bahkan kita lihat Gubernur Bali aja memberikan sebuah statement penolakan hanya karena ya ini status Israel adalah negara yang nggak jelas. Yang akhirnya kalau seandainya Indonesia nge-host Piala Dunia U20 lalu kemudian menerima dengan tangan terbuka timnas Israel di sana, maka apa ini nggak justru merusak hubungan kita dengan negara-negara yang lain yang sudah punya standing position yang sangat jelas, yang sudah punya positioning yang sangat jelas bahwasanya kami menolak untuk berhubungan dengan Israel. Poin yang kedua, kalau dibilang ada pejabat di Indonesia menolak Israel karena status Israel negara tidak jelas, tentu itu adalah keliru besar ya. Hati-hati loh Felix Xiao, jangan sembarangan mengatakan bahwa Israel itu merupakan negara yang tidak jelas ya. Karena saya yakin ya, kalaupun ada pejabat yang tolak Israel di luar dari ormas-ormas Islam, itu jelas ada muatan politisnya ya, apalagi mendekati tahun 2024 ini. Israel jelas adalah sebuah negara yang berdaulat, ya jadi bukan negara nggak jelas. Dan itu sudah dideklarasikan pada tahun 1948. Memang awalnya banyak negara-negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel, termasuk Indonesia sampai sekarang ya, dan juga negara-negara Arab. Tetapi kemudian ya ternyata negara-negara Arab sendiri pun ya seiring dengan berjalannya waktu, mereka ini sudah berdamai dengan Israel, bahkan sudah menjalin hubungan diplomatik. Seperti contohnya Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, dan juga Sudan. Ya, jadi konyol sekali kalau Felix Xiao mengatakan Israel ini merupakan negara nggak jelas. Padahal di samping daripada itu, sudah banyak negara ya, negara-negara besar, negara-negara maju, bahkan negara-negara Arab yang sudah mengakui kedaulatan Israel, bahkan sudah menjalin hubungan diplomatik. Jadi jangan bilang tidak jelas ya. Kayak kemarin ya, Cataluna itu ya, ini ya, pemerintah Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa kami nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang punya kejahatan perang. Emang mereka Muslim? Bukan. Gitu loh. Mereka justru adalah orang yang cuma bicara tentang kemanusiaan. Gitu loh. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan Undang-Undang Dasar? Aduh, ini lagi dia bawa-bawa nama Catalunya ya, bagian dari Spanyol ya. Padahal Catalunya sendiri meskipun sudah meminta referendum ya dari Spanyol, tetapi mereka belum diakui internasional sebagai sebuah negara dan masih terikat dengan Spanyol. Dan tidak pernah kok mereka itu menolak Israel ya. Jadi Felix Xiao ini bicara kok cuma asumsi tanpa menyertakan data ya. Gak mungkin lah mereka Catalunya ini sibuk dengan urusan Israel sementara mereka sendiri lagi membuat referendum untuk bisa merdeka dari Spanyol dan membuat negara mereka sendiri. Tapi sampai saat ini referendum mereka itu belum diakui oleh internasional ya teman-teman. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan Undang-Undang Dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita?
Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah. Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana, kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga, agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel. Lebih baik kita terima. Nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak nggak ada gunanya. Itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Poin yang ini, Felix Yao menyinggung tentang masalah kemanusiaan dan undang-undang dasar ya. Bahkan sampai di bawah segala ini posisinya di depan Allah ya. Intinya agama harus dipakai dalam hidup untuk sikap dan cara pandang, kata Felix Yao ya. Oke lah, kalau agama itu memang harus kita pakai dalam segala aspek hidup, tetapi bukan berarti agama itu menjadi liar ya dan tidak terkontrol tanpa aturan. Ya karena begini, sepak bola ini kan milik FIFA ya, bukan milik agamanya Felix Yao. Sehingga dalam hal ini FIFA yang punya wewenang mengatur kebijakan yang ada di dalamnya. Dan salah satu misi dari FIFA ya di dalam sepak bola itu adalah menyatukan semua negara tanpa pandang agama, suku, ras, dan sebagainya. Jadi kalau Felix Yao merasa bahwa agamanya harus senantiasa dipakai dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam sepak bola, kenapa Felix Yao tidak buat aja sendiri gitu loh, panitia atau organisasi olahraga sepak bola yang hanya dikhususkan untuk kalangannya Felix Yao atau kalangan agamanya saja ya. Jadi Felix Yao pun bebas buat kebijakannya sendiri ya. Karena ini yang punya kan FIFA ya. Yang punya organisasi sepak bola ini kan FIFA. Tapi kok Felix Yao yang mau mengatur-mengatur dan mau dipakai dari sudut pandang agama dia, kan lucu ya kalau seperti ini ya. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita. Lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu. Lalu kita bilang, nggak ada gunanya. Ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi. Mendingan kita terima aja, supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Bagian ini adalah bagian yang paling fatal ya menurut saya ya. Dan ini adalah analogi paling tolol, paling bodoh yang pernah saya dengar ya. Dan kasiannya ini keluar dari mulutnya seorang Ustadz Felix Yao. Dia memakai analogi seperti ini teman-teman. Dia bilang orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu pembunuhnya bertamu ke rumah kita. Lalu kita bilang, mendingan kita terima saja supaya kita bisa nasihati dia. Toh bapak ibu kita tidak akan hidup lagi. Nah, Felix Yao tidak mau dengan fakta yang ada seperti ini. Seolah-olah dia menarasikan Israel itu adalah pembunuh dari orang tua kita, mau datang ke rumah kita dan bertamu tapi kita persilakan, dan itu merupakan kekejian mungkin di dalam pemikirannya Felix Yao. Nah ini adalah analogi yang paling tolol ya. Kenapa saya katakan ini adalah analogi paling tolol yang pernah saya dengar? Karena begini, yang pertama, Israel itu tidak pernah menjajah Indonesia. Yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, Inggris ya. Mereka inilah negara-negara yang pernah membunuh para orang tua kita dulu ya. Para pahlawan-pahlawan kita dulu. Jadi bukan Israel, tapi ini Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, dan Inggris ya. Karena Israel itu nggak pernah jajah kita, apalagi bermasalah dengan Indonesia atau bermasalah dengan leluhur kita. Jadi kalau Felix Yao mau tolak pembunuh orang tua kita, ya kita tolaklah ini negara-negara yang pernah jajah kita. Bukan malah tolak Israel yang nggak pernah jajah Indonesia. Yang kedua, saya lihat dari sudut pandang yang lain ya. Mungkin yang dimaksud dalam analoginya Felix Yao, bapak dan ibu kita yang dibunuh itu
itu merujuk kepada Palestina ya. Oh, jadi Felix Xiao ini ternyata dia jauh lebih peduli dengan warga Palestina dan menganalogikan mereka seperti bapak dan ibunya sendiri dibandingkan daripada bangsa dan negaranya sendiri ya. Ini lucu ya. Lagian kenapa kamu harus peduli dengan apa yang dilakukan Israel kepada Palestina? Sementara Palestina sendiri tidak pernah menolak Israel dan menganggap mereka sebagai orang-orang yang telah membunuh bapak dan ibu mereka, ya lalu ditolak. Tidak pernah seperti itu. Karena supaya kamu tahu ya, Felix Xiao, bahwa pelatih timnas Palestina itu adalah orang Israel loh. Ya, bahkan kalau kita melihat di dalam timnas Israel, itu banyak pemain yang beragama Islam, banyak pemain muslimnya di situ. Bahkan kalau kita melihat di Israel, agama terbesar kedua di Israel itu adalah Islam. Bahkan Kristen itu dikit di Israel. Jadi aneh aja gitu, Felix Xiao merasa terjolimi oleh Israel, padahal Israel nggak pernah menjolimi Indonesia. Oke lah, kalaupun memang Felix Xiao menganggap bahwa Israel menjolimi Palestina, tapi faktanya justru Palestina dengan Israel itu mereka aman-aman aja gitu ya. Pelatihnya sendiri pun orang Israel, di dalam timnas Israel banyak orang muslimnya, bahkan banyak tentara-tentara Israel itu Islam. Jadi nggak make sense narasi yang dikemukakan oleh Ustadz Felix Xiao ini, dan jelas banyak sentimen di dalam narasinya ya. Jadi alangkah tololnya analogi yang digunakan ini ya, yang sangat menunjukkan kebencian terhadap Israel, sementara Palestina sendiri yang kita anggap selama ini dijajah oleh Israel, tetapi justru kedua negara ini saling terlibat bukan hanya dalam sepak bola, tapi juga ada banyak hal yang membuat mereka saling terlibat. Ya, itulah beberapa poin yang ingin saya luruskan dari narasinya Felix Xiao yang sangat amburadul ini ya. Dan sangat-sangat tidak objektif. Semua narasinya hanya berisikan sentimen kebencian terhadap Israel. Sebenarnya ya, kalau kalian mau membenci Israel, itu adalah hak kalian. Ya, terserah kalian mau benci Israel, itu hak kalian. Tetapi setidaknya, kalau mau membenci Israel itu jangan tanggung-tanggung gitu loh, supaya nggak kelihatan munafiknya. Jangan hanya timnas sepak bola Israelnya ditolak, tetapi di satu sisi sebelum-sebelumnya ada atlet-atlet Israel yang datang, dan itu nggak masalah, bahkan delegasinya datang, dan itu juga nggak masalah. Tapi kenapa timnasnya yang datang baru tiba-tiba ditolak seperti ini? Gitu loh. Bahkan kalau mau tolak Israel, benci Israel, jangan nanggung-nanggung. Ya, tolak juga dong teknologinya. Buatan-buatan Israel tuh ya, yang selama ini dipakai di Indonesia, ya smartphone, internet, dan lain-lain. Bahkan supaya kalian tahu nih ya, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang import senjata perang itu dari Israel. Kan lucu ya, timnas sepak bolanya ditolak, tapi yang lain-lain itu diterima. Kan ini namanya nanggung gitu loh. Jadi kesannya lebih ke munafik. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.